Pernah sadar tidak, ada orang yang hidupnya tidak pernah benar-benar biasa. Bukan karena dia lebih pintar, bukan karena lebih beruntung, tapi karena sejak lahir, jalurnya memang ekstrim. Kalau kamu lahir di weton pahing, mungkin ini alasan kenapa hidupmu terasa terlalu naik atau terlalu jatuh. Rezekimu bisa datang tidak masuk akal, tapi di waktu lain, hidupmu bisa hancur tanpa aba-aba. Dan yang lebih mengganggu, ini bukan kebetulan. Primbon Jawa kuno menyebut satu hal yang jarang dibahas secara jujur. Orang pahing tidak ditakdirkan hidup di tengah-tengah. Mereka tidak dibuat untuk sekadar cukup. Tidak disiapkan untuk hidup aman. Tidak cocok dengan jalan lurus yang datar. Energinya tajam, rezekinya liar, dan hidupnya sering seperti taruhan besar. Itulah sebabnya, orang pahing sering terlihat berbeda sejak muda. Lebih nekat, lebih keras, lebih sensitif pada uang dan peluang. Sekali benar arah, dia bisa naik jauh melampaui orang sekitarnya. Tapi sekali salah langkah, jatuhnya tidak pelan, melainkan langsung menghantam dasar. Inilah weton yang sering membuat orang berkata, "Dulu dia luar biasa, kok sekarang bisa begini?" Primbon tidak menyebut ini sebagai kutukan, tapi sebagai konsekuensi energi besar. Karena orang pahing membawa daya tarik rezeki ekstrim, maka hidupnya juga diuji dengan godaan dan tekanan ekstrim. Dan masalahnya, banyak orang pahing tidak pernah sadar bahwa mereka sedang berjalan di jalur yang berbeda. Kalau kamu lahir pahing, atau punya keluarga, pasangan, atau teman dekat yang pahing, video ini bukan hiburan biasa. Di dalamnya kita akan membahas kenapa rezeki orang pahing sering datang mendadak, kesalahan fatal yang membuat hidupnya tiba-tiba hancur, dan tanda-tanda apakah kamu sedang menuju puncak atau jurang. Jangan kemana-mana, tonton sampai akhir, karena bisa jadi satu hal kecil yang selama ini kamu abaikan adalah pembeda antara hidup kaya besar atau jatuh paling menyakitkan. Kenapa rezeki orang pahing sering datang mendadak? Primbon Jawa kuno tidak pernah menyebut rezeki orang pahing sebagai stabil. Yang disebut justru cepat, tajam, dan mengejutkan. Orang pahing jarang kaya perlahan. Hidup mereka tidak bergerak pelan tapi naik konsisten. Sebaliknya, rezeki mereka sering meledak tiba-tiba, datang saat tidak direncanakan, muncul dari arah yang tidak diduga. Kenapa bisa begitu? Karena dalam perhitungan energi weton pahing, berada di jalur panas dan aktif. Ini adalah weton dengan daya dorong tinggi, bukan daya tahan panjang. Artinya, saat peluang lewat, orang pahing cepat menangkap, bahkan sebelum orang lain sadar ada kesempatan. Itulah sebabnya banyak orang pahing mendadak naik jabatan, tiba-tiba dapat proyek besar, atau tanpa rencana, uang datang dalam jumlah yang mengubah hidup. Namun Primbon juga menegaskan satu hal penting. Rezeki mendadak ini bukan hadiah gratis. Ia datang karena keberanian, intuisi tajam, dan kecenderungan mengambil risiko. Orang pahing sering mengikuti rasa yang tidak bisa dijelaskan logika. Dan anehnya, di saat tertentu, rasa itu tepat. Masalahnya energi yang sama ini juga membuat orang pahing sulit menunggu. Begitu merasakan aliran rezeki, mereka terdorong untuk mengambil langkah lebih besar, mempercepat keputusan, menggandakan taruhan hidup. Disinilah titik krusialnya. Primbon menyebut, rezeki orang pahing datang cepat karena jalurnya terbuka singkat. Bukan pintu yang selalu terbuka, tapi pintu yang terbuka lebar dalam waktu singkat. Siap atau tidak, harus masuk. Ragu sedikit saja, kesempatan lewat. Inilah yang membuat hidup orang pahing terlihat ekstrim. Saat momentum tepat, hidupnya melonjak tajam. Namun ketika momentum salah dibaca, langkah yang sama bisa menjatuhkan. Itulah sebabnya orang pahing sering berkata, "Aku tidak tahu kenapa dulu berani ambil keputusan itu." Jawabannya sederhana, karena energinya memang mendorong ke sana. Primbon tidak melarang rezeki besar bagi pahing. Yang diperingatkan justru satu hal. Rezeki cepat harus diimbangi kendali diri yang kuat. Tanpa itu, rezeki mendadak berubah jadi ujian mendadak. Dan banyak orang pahing jatuh bukan karena kurang pintar, tapi karena tidak siap secara batin saat rezeki besar terlalu cepat datang. Kesalahan fatal orang pahing saat rezeki sedang naik.
Primbon Jawa memberi satu peringatan keras tentang weton pahing. Bahaya terbesar bukan saat hidup susah, tapi saat rezeki sedang deras. Banyak orang pahing jatuh bukan karena tidak mampu bertahan dalam kekurangan, melainkan karena kehilangan kendali ketika keberuntungan datang terlalu cepat. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah rasa kebal terhadap resiko. Begitu rezeki naik drastis, muncul keyakinan diam-diam. Kalau kemarin bisa, besok pasti bisa lebih besar. Di titik ini, intuisi berubah jadi kesombongan halus. Keberanian berubah jadi kecerobohan. Dan keputusan besar diambil tanpa rem batin. Primbon menyebut fase ini sebagai panas berlebih. Energi pahing yang seharusnya diarahkan justru dibiarkan liar. Kesalahan kedua, terlalu cepat menaikkan standar hidup. Bukan sekedar menikmati hasil, tapi langsung mengunci diri pada beban baru, gaya hidup, cicilan, dan janji finansial jangka panjang. Masalahnya, rezeki pahing tidak selalu mengalir stabil. Saat arus melambat, beban tetap berjalan, dan disinilah banyak orang pahing mulai goyah. Kesalahan ketiga yang sering diabaikan, salah memilih lingkungan. Saat uang datang, lingkaran sosial berubah. Banyak orang mendekat bukan karena niat baik, tapi karena melihat peluang dari energi pahing yang sedang tinggi. Primbon memperingatkan, orang pahing mudah terkuras bila terlalu banyak memberi tanpa batas. Bukan karena kulit, tapi karena energi mereka cepat habis bila disedot terus-menerus. Kesalahan keempat, mengabaikan tanda peringatan kecil. Orang pahing cenderung menyepelekan sinyal awal, kerugian kecil, konflik ringan, atau rasa tidak nyaman di hati. Padahal, dalam primbon, jatuh besar selalu diawali oleh tanda kecil yang diabaikan. Dan kesalahan paling fatal adalah yang terakhir, merasa fase emas akan berlangsung selamanya. Inilah ilusi paling berbahaya bagi pahing, karena weton ini hidup dari momentum, bukan kestabilan. Saat momentum habis, orang pahing yang tidak menyiapkan penyangga batin dan strategi akan jatuh lebih cepat daripada orang lain. Primbon tidak menakut-nakuti, ia hanya mengingatkan, energi besar tanpa kendali akan mencari jalan keluar sendiri, dan seringkali jalannya adalah kejatuhan. Karena itu, bagi orang pahing, ujian sesungguhnya bukan tentang cara mencari rezeki, melainkan cara tetap sadar saat rezeki sedang tinggi. Setelah kita memahami tanda-tanda momentum hidup orang pahing, sekarang saatnya membahas strategi agar rezeki yang datang mendadak tidak menjadi jebakan dan agar hidup tidak terjerumus jurang. Primbon Jawa menekankan satu prinsip penting, energi besar harus dikelola dengan kesadaran tinggi. Orang pahing sering diberkahi energi yang tajam, rezeki yang cepat, dan peluang yang datang dari arah tak terduga. Tapi tanpa strategi, semuanya bisa habis begitu saja. Tidak hanya uang, tetapi juga reputasi, kesehatan, bahkan kebahagiaan. Strategi pertama, menyadari momentum bukan bersikap gegabah. Orang pahing harus bisa membedakan antara kesempatan dan godaan. Ketika rezeki datang, jangan terburu-buru mengambil semua peluang sekaligus. Primbon menegaskan, yang berhasil bukan selalu yang serakah, tapi yang sabar dan tepat langkahnya. Belajar menunggu, memilih peluang, dan tetap rasional saat energi naik tajam adalah kunci untuk tetap berada di jalur puncak. Strategi kedua, kendali diri adalah senjata utama. Kesalahan fatal orang pahing biasanya datang dari emosi dan ego. Saat rezeki besar, godaan untuk menghamburkan uang, mengambil risiko berlebihan, atau mengejar sesuatu yang tidak perlu menjadi sangat besar. Primbon menyarankan untuk membuat aturan sendiri, batas pengeluaran, batas risiko, dan batas tindakan impulsif. Dengan kendali diri, energi tajam pahing bisa diarahkan menjadi tindakan produktif, bukan destruktif. Strategi ketiga, memilih lingkungan yang tepat. Lingkaran sosial menentukan arah energi. Orang pahing yang salah pergaulan bisa tersedot energi, dimanfaatkan, bahkan dijatuhkan oleh orang lain. Strateginya adalah memilih teman, rekan bisnis, dan keluarga yang mendukung secara positif. Menjaga jarak dari mereka yang hanya ingin memanfaatkan momentummu. Primbon menekankan, energi pahing bersifat magnetis, dan yang tertarik bisa jadi teman sejati atau ancaman tersembunyi.
Strategi keempat, mengelola risiko dan cadangan. Rezeki datang cepat, tetapi bisa hilang sama cepatnya. Orang Pahing harus memiliki penyangga, baik mental, finansial, maupun spiritual. Simpan sebagian keuntungan, jangan taruh semua pada satu keranjang. Latih diri untuk menghadapi ketidakpastian, karena Primbon menegaskan, jatuh terbesar sering muncul saat kita merasa paling aman. Strategi kelima, mengikuti intuisi dan tanda halus. Pahing memiliki energi intuisi yang kuat, tanda-tanda alam, firasat, atau rasa dalam hati bisa menjadi petunjuk penting. Orang Pahing yang sukses biasanya adalah mereka yang mendengar intuisi itu dan bertindak tepat, bukan mereka yang menutup diri pada peringatan batin. Intuisi ini seperti peta mistis, bisa menunjukkan jalur puncak atau mengingatkan bahaya yang datang. Strategi keenam, menyelaraskan energi dengan tujuan hidup. Primbon menekankan bahwa orang Pahing tidak hanya ditakdirkan untuk kaya, tetapi juga untuk hidup bermakna. Rezeki besar yang tidak disertai tujuan jelas akan menjadi sumber stres, konflik, atau kehancuran. Strateginya adalah menyelaraskan energi dengan tujuan hidup, menetapkan visi dan misi pribadi, menggunakan rezeki untuk membangun bukan hanya menikmati, memperhatikan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Intinya, orang Pahing bisa menjadi master momentum. Dengan strategi yang tepat, energi besar dan rezeki ekstrim bisa menjadi alat untuk naik ke puncak, bukan jebakan yang menjatuhkan. Primbon tidak mengajarkan jalan instan. Ia menekankan kebijaksanaan bertindak, kesadaran penuh, dan kekuatan kendali diri sebagai kunci hidup stabil di tengah ekstrimnya takdir Pahing. Setelah kita membahas strategi agar orang Pahing tetap berada di jalur puncak, sekarang saatnya mengupas sisi gelap. Apa tanda bahwa seseorang Pahing sedang menuju jurang, dan bagaimana Primbon Jawa memperingatkan hal itu? Orang Pahing hidup di garis ekstrim, energi besar, rezeki mendadak, dan peluang yang datang cepat. Dan dengan semua itu, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Jatuh bagi Pahing datang lebih cepat daripada orang biasa, dan biasanya menandakan energi sedang kacau atau salah arah. Tanda pertama, energi terasa terpecah dan tidak fokus. Saat momentum datang, orang Pahing yang gagal biasanya merasa terlalu banyak dorongan di dalam diri. Mereka ingin melakukan semuanya sekaligus, mengambil peluang, membalas setiap tawaran, dan mengejar semua keinginan. Primbon menegaskan, ini adalah sinyal awal kehancuran. Energi yang terpecah berarti tidak ada satu jalur pun yang benar-benar dikontrol, sehingga keputusan besar menjadi rawan salah langkah. Tanda kedua, terlalu percaya diri atau sombong. Kesalahan fatal Pahing sering muncul dari kesombongan halus. Saat rezeki datang, muncul perasaan, ini semua mudah, aku selalu bisa mengatasinya. Padahal Primbon mengingatkan, orang Pahing yang sombong biasanya kehilangan peringatan halus yang diberikan oleh intuisi atau tanda alam. Saat rasa aman palsu itu muncul, jurang sering sudah dekat. Tanda ketiga, kegelisahan yang terus-menerus. Energi Pahing yang tidak terkelola membuat batin mudah gelisah. Mereka merasa ada tekanan tapi tidak tahu dari mana asalnya. Primbon menyebut ini sebagai getaran negatif, tanda bahwa energi sedang melawan arah dan keputusan impulsif siap menghancurkan. Jika gelisah meningkat dan sulit menenangkan diri, itu pertanda langkah berikutnya bisa jatuh drastis. Tanda keempat, konflik dan kehilangan kontrol sosial. Lingkungan adalah cermin energi Pahing. Jika tiba-tiba banyak konflik muncul dengan teman, pasangan, atau rekan kerja, itu biasanya pantulan dari energi yang tidak seimbang. Primbon menegaskan, orang Pahing yang mengabaikan sinyal ini berisiko menghilangkan dukungan penting dan jatuh ke jurang bukan sekedar metafora. Tanda kelima, hilangnya intuisi atau merasa bingung. Intuisi adalah peta utama orang Pahing. Mereka yang mulai mengabaikan firasat, merasa bingung menghadapi peluang, atau mengambil keputusan hanya berdasarkan logika kaku, sedang berada di fase terlarang menurut Primbon. Kesalahan kecil di fase ini bisa menjadi awal kehancuran besar. Tanda keenam, kejatuhan finansial atau spiritual mendadak. Primbon memperingatkan bahwa orang Pahing yang tidak mempersiapkan cadangan, baik finansial maupun batin, akan merasakan kejatuhan drastis. Uang bisa hilang secepat datangnya, hubungan rusak atau energi batin terasa kosong. Dan yang paling menakutkan, sering datang tanpa peringatan jelas, karena Pahing memang hidup di jalur ekstrim. Intinya, Primbon menekankan satu prinsip, jatuh bukan selalu karena kesalahan besar, tapi karena energi besar yang diabaikan. Orang Pahing harus selalu waspada pada tanda-tanda ini. Sadar atau tidak, hidup mereka seperti pedang bermata dua, bisa membawa puncak kejayaan, tapi juga bisa menebas ke jurang terdalam. Maka bagi setiap orang Pahing, Primbon tidak memberi hukuman, melainkan peringatan.
Perhatikan energimu, kendalikan diri, dengarkan intuisi, dan jangan pernah meremehkan tanda kecil. Karena dalam ekstrimnya hidup pahing, satu langkah salah bisa menentukan arah hidupmu selamanya. Sekarang kita sampai pada bagian paling penting, apa yang bisa kita ambil dari semua pembahasan tentang weton pahing ini. Orang pahing hidupnya tidak pernah biasa. Sejak lahir mereka membawa energi yang tajam, rezeki yang datang mendadak dan peluang yang bisa mengubah hidup secara drastis. Tapi energi besar itu bukan hadiah gratis, ia adalah ujian, sebuah jalan yang menguji kesadaran, kendali diri, dan intuisi. Jika kamu lahir pahing atau memiliki teman, pasangan, atau anggota keluarga yang pahing, video ini bukan sekedar hiburan. Ini adalah panduan hidup, bagaimana menghadapi ekstrimnya nasib, bagaimana mengelola energi, dan bagaimana tetap berdiri tegak saat dunia terasa terlalu cepat atau terlalu berat. Primbon menekankan, setiap tanda kecil itu penting. Gelisah, intuisi yang terganggu, konflik mendadak, atau rasa tidak puas yang terus muncul, semua itu adalah peringatan mistis sekaligus psikologis. Mereka yang mampu membaca tanda-tanda ini, menjaga kendali dan tetap bijak, biasanya naik ke puncak. Yang mengabaikan akan merasakan jatuh yang tajam dan mengejutkan. Namun, ingat, menjadi pahing bukan sekedar soal risiko atau ekstrim. Ini tentang potensi besar yang bisa diarahkan ke hal positif. Rezeki yang datang mendadak bisa digunakan untuk membangun masa depan, bukan hanya dinikmati sesaat. Kesempatan yang muncul dari arah tak terduga bisa menjadi jalan menuju kesuksesan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan energi yang tajam, jika dikendalikan, bisa menjadi alat untuk menciptakan perubahan besar dalam hidup sendiri dan orang di sekitar. Jadi, pesan terakhirnya sederhana tapi kuat. Perhatikan energimu, dengarkan intuisi, kelola rezeki, dan tetap bijak dalam setiap langkah. Karena dalam kehidupan orang pahing, satu keputusan kecil hari ini bisa menentukan apakah kamu akan berada di puncak kejayaan atau terjatuh ke jurang terdalam. Jika kamu merasakan hal-hal yang kita bahas di video ini, gelisah tanpa sebab, peluang datang mendadak, atau energi yang terasa terlalu besar, ingatlah, itu adalah sinyal. Sinyal untuk tetap waspada, tetap sadar, dan tetap bertindak dengan bijak. Jangan biarkan momentum membawamu hanyut tanpa kendali. Sekarang giliranmu, apakah kamu pahing dan pernah merasakan rezeki datang mendadak, atau hidup terasa ekstrim? Atau kamu punya pengalaman melihat teman atau keluarga pahing menghadapi momen ekstrim dalam hidupnya? Tulis pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Bagikan video ini ke teman atau keluarga pahing, supaya mereka juga bisa menyadari tanda-tanda penting ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten eksklusif tentang primbon, weton, dan rahasia takdir yang jarang dibahas. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap video baru bisa langsung kamu tonton tanpa ketinggalan satu pesan penting pun. Ingat, hidup orang pahing itu tidak netral. Setiap langkah bisa menuntun ke puncak atau ke jurang. Tapi dengan kesadaran, kendali diri, dan intuisi yang tajam, kamu bisa mengubah energi ekstrem itu menjadi jalan menuju keberuntungan, rezeki, dan kehidupan yang penuh makna. Jadi sekarang perhatikan tanda-tandanya, kendalikan energi, dan pastikan langkahmu selalu di jalur yang benar. Karena hanya dengan itu, hidup pahing bisa menjadi kisah sukses yang luar biasa, bukan kisah jatuh yang menyakitkan.